Hello Star Kids, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sudah siapkah kalian beribadah hari ini? Nah, sebelum ibadah dimulai, yuk patuhi beberapa aturan ini agar kalian bisa beribadah dengan nyaman. Apa aja ya kira-kira peraturannya? Yang pertama, kamu tidak diperbolehkan untuk makan selama ibadah berlangsung ya. Yang kedua, adik-adik juga tidak diperbolehkan untuk bermain sendiri nih. Dan yang ketiga, harus fokus beribadah dengan tidak ngobrol sendiri dengan kakak atau adik atau mama papa yang ada di rumah, tapi ajak mereka untuk beribadah juga. Kemudian, kalian juga harus melakukan sesuatu loh. Yuk berusaha melakukannya ya. 1. Kalian harus memakai pakaian yang rapi selama ibadah berlangsung. 2. Kamu harus menyiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, siapkan hatimu yang sukacita dan gembira untuk mengikuti ibadah hari ini. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, adik-adik, kamu juga bisa memberikan persembahan untuk Tuhan loh. Caranya yang pertama, sisihkan uangmu. Yang kedua, berikan ke mama papa. Katakan bahwa itu adalah persembahan Star Kids untuk Tuhan Yesus. Mama dan papa membantu kamu untuk memberikan persembahan tersebut kepada gereja. Nah, gimana nih? Are you ready kids? Selamat beribadah. Pastikan kalian beribadah dengan semangat dan bersukacita. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo Star Kids, gimana kabar kalian hari ini? Semuanya di dalam keadaan yang baik, bukan? Semuanya di dalam keadaan yang sukacita? Kakak yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ibadah hari ini semuanya penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik, kakak ajak untuk setiap kita semuanya untuk menyiapkan hati kita, untuk menyiapkan pikiran kita, agar hari ini kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik adik-adik. Yuk, kakak ajak untuk setiap kita untuk akan beribadah. Sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap sukacita yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada hari ini. Bapa yang baik, hari ini kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh semangat untuk kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik kakak undang adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang belum berdiri, yang sekarang lagi duduk, kakak ajak semuanya untuk berdiri ya. Kita mau sama-sama bersemangat untuk kita memuji nama Tuhan. Hari ini nih, Tuhan Yesus ada loh di dekat kalian. Tuhan Yesus memperhatikan kalian yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita ya. Kita mau katakan bahwa diri kita adalah istimewa. Kita istimewa di matanya Tuhan. Kita mau katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku kan siapa? Apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa?
dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lebih semangat lagi kita mau katakan, ku istimewa karena ku miliknya, ku istimewa. Apa? Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, katakan dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Katakan dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita mau katakan dia lahir dalam hatiku dan jadikan apa? Istimewa. Beri tepuk tangannya yang paling meriah untuk Tuhan kita. Masih semangat semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk adik-adik yang belum berdiri, kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Bukan terbang tinggi di awan. Kita mau lompat ya. Bukan lompat bersamamu. Kita mau katakan, bukan terbang tinggi di awan. Kita mau lompat. Bukan lompat bersamamu. Kita mau sama-sama katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan, hatiku. Katakan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu hari. Katakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kita mau rentangkan tangan, katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, bukan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik yang luar biasa, adik-adik Star Kids yang luar biasa pinter, adik-adik yang luar biasa taat, adik-adik yang luar biasa di saat adik-adik mencintai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini nih, Tuhan Yesus senang banget. Tuhan Yesus melihat adik-adik semuanya semangat memuji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak untuk setiap adik-adik menyiapkan hati adik-adik. Pada saat ibadah, pastikan adik-adik tidak lagi bermain sama teman kanan kirinya. Pastikan adik-adik di rumah semuanya menyiapkan hatinya. Gak ada yang boleh sambil makan. Gak ada yang boleh sambil ngapa-ngapain. Hari ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau fokus memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita gak lama kok adik-adik, cuma sebentar. Sebentar gunakan waktu kalian yang baik untuk kalian memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik,
Meskipun ibadah kita belum bisa bertatap muka, tetapi kakak yakin dan percaya ketika kita di rumah, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, adik-adik akan merasakan hadirat Tuhan. Adik-adik merasakan bahwa Tuhan Yesus ada di tengah adik-adik saat hari. Adik-adik, kita mau katakan lagu ini. Lagu ini sudah sangat lama, waktu zaman kakak masih sekolah minggu dulu. Kakak mau ajak setiap adik-adik untuk belajar lagu ini sama-sama. Yang belum tahu lagunya, kakak ajarin lagunya. Yang sudah tahu lagunya, kakak ajak untuk setiap kita menyanyi lagu ini dengan segenap hati kita ya adik-adik. Kita mau katakan lagu ini, biarkanlah kami menyembah Tuhan. Meskipun kami gak menyembah Engkau dengan puisi yang indah, tetapi kami mau menyembah Engkau dengan hati kami Tuhan Yesus. Lagunya sangat mudah, kita mau katakan biarkanlah aku menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita. hadirat-Mu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah menaikkan puji-pujian kami, sudah menaikkan
setiap anak-anak boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadikan anak-anak-Mu pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu nanti ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikannya juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Halo adik-adik, halo Star Kids, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya pasti di dalam keadaan yang baik dan sukacita ya. Nah, di minggu ini kita memasuki minggu ketiga. Nggak kerasa banget kita sudah masuki minggu ketiga di bulan Juli. Waktu berjalan begitu cepat. Nah, adik-adik, tadi kakak nyanyi, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Dikatakan bahwa kau siapa? Allah memilih kita. Kalian ingat nggak firman minggu lalu? Firman yang disampaikan oleh Kak Yesika. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita yang disampaikan oleh Kak Yesika kemarin. Tetapi sebelum itu, ayo semuanya adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami bersuka cita atas hal itu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau. Dan kami mau melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi kakak nyanyi itu, dan kita minggu lalu kita belajar tentang Allah memilih siapa? Kira-kira kalian masih ingat enggak minggu lalu firmannya tentang apa? Allah memilih seseorang. Seseorang itu siapa ya namanya? Kalau yang masih ingat kalian luar biasa. Kakak mau ingetin, Allah memilih seseorang itu yang bernama Nuh. Nah, Allah memilih Nuh karena kasih karunia Allah sehingga Allah memilih Nuh. Memilih Nuh untuk apa sih Kak? Memilih Nuh untuk melakukan sesuatu hal rencana yang besar. Nah, kita mau baca sama-sama ulang lagi ya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11. Kita mau baca Kejadian 6 ayat yang ayat yang ke-8. Kakak mau bacain untuk kalian semua ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa kok Allah memilih Nuh? Ya jelas karena dikatakan di sini bahwa Nuh mendapatkan apa? Kasih karunia dari Tuhan. Kak, aku nggak tahu apa arti dari kasih karunia. Kakak mau jelasin sama kalian. Arti dari kata kasih karunia adalah pemberian. Pemberian dari Allah kepada Nuh secara cuma-cuma, secara gratis, nggak perlu bayar. Allah memberikan kasih karunia, memberikan pemberian kepada Nuh secara gratis, nggak bayar, gratis. Nah, sama seperti yang dikatakan Kak Yesika kemarin, sama dengan halnya Allah juga memilih kalian semuanya untuk melakukan sesuatu hal rencana yang besar. Kak, sesuatu hal rencana yang besar apa sih Kak? Kakak akan lanjutin ceritanya ya. Nah, kemarin diceritakan bahwa Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera yang besar. Membangun kapal yang besar adik-adik. Membangun zaman dahulu disebutnya adalah bahtera. Bahtera yang sangat besar. Kak, kenapa sih kok Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera yang besar? Tahu nggak adik-adik? Karena Allah mempunyai rencana yang besar untuk Nuh dan Allah menyuruh Nuh untuk melakukan hal ini. Kira-kira apa ya adik-adik? Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu cerita tentang ini. Tapi kakak akan sharing lagi sama kalian.
apa sih yang Allah inginkan untuk Nuh lakukan? Allah menginginkan apa? Nuh untuk membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya, membawa mantunya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Semuanya diajak untuk masuk ke dalam bahtera yang besar itu. Adik-adik, bukan cuman keluarga Nuh aja, tetapi Allah menyuruh Nuh untuk mengumpulkan beberapa hewan, semua hewan yaitu jantan dan betina seluruhnya. Supaya apa adik-adik? Nanti mereka dapat berkembang biak. Nah, pada akhirnya Allah menyuruh berpasang-pasangan hewan, berpasang-pasangan binatang untuk ikut ke dalam bahtera. Ada sapi, jantan dan betina. Ada kuda, jantan dan betina. Ada babi, mungkin jantan dan betina, seluruh hewan-hewan jantan dan betina. Semuanya di bawah Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Dan seluruh keluarganya mempersiapkan makanan untuk persiapan apa yang akan terjadi besoknya. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang akan terjadi? Kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-12. Kakak mau bacain untuk kalian semuanya. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Wah, ternyata Allah akan menurunkan hujan ke dalam bumi selama 40 hari 40 malam. Kira-kira kalian pernah lihat enggak hujan selama itu? Selama 40 hari 40 malam. Kalian mungkin lihat akhir-akhir kemarin hujan deras meliputi di Jakarta. Terus di tengah-tengah kita juga ada hujan yang deras sehingga mengakibatkan banjir. Nah Kak, gimana kalau hujan itu selama 40 hari? Dan benar terjadi adik-adik. Allah memusnahkan seluruh orang yang ada di bumi. Nah, pada akhirnya tahu nggak adik-adik, rencana besar apa sih yang Allah ingin berikan kepada Nuh dan kalian semuanya? Rencana besarnya adalah, Kak kasih tahu ya, rencana besarnya adalah Nuh diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan. Iya, Allah memilih Nuh untuk menyelamatkan Nuh. Ketika Allah ingin memusnahkan semua orang yang ada di bumi, Allah memilih Nuh untuk diselamatkan oleh Allah. Nah, sama dengan kehidupan kalian dan kakak adik-adik. Kita tahu minggu lalu kita belajar tentang Allah memilih kita untuk melakukan sesuatu hal rencana yang besar. Rencana yang besar adalah Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kalian semua. Orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh Allah. Kak, diselamatkan? Iya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, siapa namanya? Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang mati binasa, tetapi Allah dengan segala kerelaan, dengan segala segenap hatinya merelakan hidupnya untuk kita anak-anaknya. Allah memilih Nuh, Allah menyelamatkan Nuh. Allah memilih kita, Allah juga yang menyelamatkan kita adik-adik. Dan ceritanya berkelanjutan, hujan terjadi 40 hari 40 malam. Dan sampai pada akhirnya beberapa bulan Nuh mau mengecek, mau melihat apakah di luar airnya sudah surut atau belum. Nuh melepaskan burung. Dan burungnya terbang, lalu burungnya kembali lagi. Berarti artinya kalau buminya belum kering. Terus beberapa bulan kemudian juga Nuh sama melakukan hal yang sama. Nuh melepaskan burung dan burungnya tetap kembali adik-adik. Berarti artinya apa? Tetap sama bahwa buminya belum kering. Terus waktu berjalan akhirnya Nuh melepaskan burung lagi adik-adik. Ketika burung itu pergi dan tidak datang lagi adik-adik. Berarti dapat dipastikan bahwa bumi sudah kering adik-adik. Nah, luar biasa Allah kita. Allah memilih Nuh, Allah ingin menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarga Nuh. Sama juga dengan halnya Allah memilih kita karena kasih karunia Allah dengan memilih kita dengan cuma-cuma tanpa membayar, dan Allah menyelamatkan kita anak-anak.
Siapa yang percaya di sini bahwa Allah menyelamatkan kita juga? Oke, luar biasa. Allah menyelamatkan kalian, Allah menyelamatkan kakak, Allah menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke adik-adik, Allah memilih Nuh, Allah menyelamatkan Nuh. Adik-adik perlu ingat, Allah memilih Nuh, Allah menyelamatkan Nuh. Dan juga hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita, Allah memilih kita dan Allah menyelamatkan kita. Oke adik-adik, firman hari ini kakak harap setiap adik-adik bisa mengerti firman yang kakak sampaikan. Dan adik-adik boleh lakukan di dalam kehidupan kalian semuanya. Oke, kalian masih ingat gak ayat hafalan kita selama bulan ini? Masih ingat gak kakak lihat banget adik-adik yang bikin ayat hafalan. Nah kalau yang masih baca, kalian harus pastikan kalau kalian tidak sedang membaca lagi. Dan kalian harus pastikan kalau ayat yang kalian ucapkan, yang kalian nyanyikan adalah benar, tidak salah. Mudah banget kok adik-adik ayat hafalannya cuman A doang. Cuma anak A doang. Kakak taruh Alkitab kakak dulu ya. Cuman A doang, tidak satu ayat penuh, tetapi cuman ayat A doang. Nah kemarin kakak masih melihat ada adik-adik yang masih salah kata-katanya. Adik-adik ikutin kakak ya. 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalian harus hafalin ayatnya. Kakak mau bacain aja untuk kalian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dengan mudah sekali kalian pasti bakalan hafal. Kakak mau nyanyi sekali lagi bareng-bareng sama kalian. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, luar biasa. Kalian bisa rekam, kalian bisa kirim ke Kak Yohana. Nanti kalian akan mendapatkan poin yang akan ditukar di akhir tahun. Oke adik-adik, sebentar kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Kami mengerti bahwa Engkau memilih Nuh, Engkau menyelamatkan Nuh. Begitu juga halnya dengan kami Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami anak-anak-Mu, meskipun kami masih kecil, tetapi kami mau memberikan hidup kami, memberikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.